Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana wa wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga bisa hadir pada malam hari ini untuk berhalakoh atau bertalaki kembali bersama guru kita Ustazah Ahlisa murajaah apa yang sudah pernah dipelajari insyaallah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabatnya dan juga kita semua para pengikutnya semoga mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah kita mulai halaqah pada malam hari ini kepada Ustazah. Tafadhali Ustazah. Baik, jazakallah khairan ukhti Anjani. Suaranya kedengeran? Jelas? Jelas Ustazah. Ustazah. Baik. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Tsumma assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin nabiyil ummiyil mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك آمين آمين ya rabbal alamin. Insyaallah. Alhamdulillah ummahat, hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah ya dalam keadaan sehat ya, insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan ini penuh dengan barokah ya, pahala yang melimpah, dikasih rizki oleh Allah istiqamah, sampai husnul khatimah, sampai ke jannah firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, insyaallah hari ini kita akan murojaah ya dari makharijul huruf ya. Kemudian silahkan diartikan terlebih dahulu ya, perkataannya, kemudian dijelaskan per baitnya ya dari masing-masing orang. Baik, setiap orang punya waktu 5 menit ya. Ada yang tanyakan sebelumnya? Jelas ya? Maksudnya disebutin bait terus dijelasin juga Zah. Ya, gitu. Misalkan makharijul huruf fi 17 ada alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makharij apa al-huruf apa tadi 17 apa gitu. Gitu ya. Teruskan. Fadal yang pertama. Mundur Ustazah, mundur. Jadi nomor 1. Mundur kemana? Ustazah, aku dibuat nomor 1. Gimana, Mi? Nggak Gak apa-apa. apa-apa. Mau mundur ke belakang Umi Hela. Nggak apa-apa. Nggak lah. Iya, nggak apa-apa maju. Yang pertama itu fadilahnya luar biasa. Jadi contoh yang lain. Kemurojaah seperti biasa, Mi. Iya Ustazah. Tapi kalau satu-satu kayak gitu ya susah ya Ustazah. Coba dulu. Kalau mau semua dulu boleh, sampai yang apa tengah lidah, nanti baru dijelasin satu-satu boleh.
Pakai ininya, pakai artinya berarti Ustadzah. Ya. Berarti, dalil arti gitu Ustadzah. Ya. Udah gitu dulu aja wis Ustadzah ya. Dalil arti gitu Ustadzah. Baru nanti dijabarin ya. Ya. Yang Umi pahami gitu, nggak apa-apa. Yang dipahami boleh. Ya, setiap orang pasti beda-beda kan. Ya. Ya Ustadzah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul makharijil hurufi. Makharijul hurufi sab'ata asyar ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makharijul huruf berjumlah 17. Hal ini berdasarkan pendapat oleh para ulama ahli qiraat. Terus Ustadzah, Lanjut. oh lanjut. Fa'aliful jaufi wa ukhtaha wahi hurufu maddil lil hawa'i tantahi. Pada al-jauf terdapat alif beserta saudara-saudaranya, huruf-huruf mad yang berhenti seiring dengan berhentinya nafas. Lanjut Ustadzah. Lanjut. Tsumma li aqsal halki hamzun ha'u, tsumma li wasfihi fa'ainun ha'u, adnahu ghainun kha'uha. Pada tenggorokan yang paling jauh terdapat huruf hamzah dan ha. Di tengah tenggorokan huruf ain dan ha. Di tenggorokan yang paling dekat keluar huruf ghain dan kha. Wal qafu aqsal lisani fauqu. Huruf qaf terletak pada pangkal lidah, antara pangkal lidah dengan langit-langit atas. Tummal kafu asfalu, kemudian huruf kaf di bawahnya. Wal wastu fajimus shinu ya. Perbedaannya jarak antara lidah dengan faji mushinu ya. Apa tuh artinya? Perbedaan tulisannya cuma perbedaannya pada jarak antara lidah dengan artinya apa? Wal faji mushinu ya. wal wastu itu tengah-tengah Ustadzah. Tengah lidah. Ya, wal wastu dan tengah lidah. Dan tengah lidah. Faji mushinu ya, terdapat huruf jim. Oh ya, di tengah lidah terdapat huruf jim dan sin dan ya. Ya. Perbedaan antara gitu. Iya, itunya nggak usah. Perbedaan itu kan arti lidah. Wal wastu faji mushinu ya, dan tengah lidah terdapat apa? Huruf jim, huruf shin, dan huruf shin. Ya. Udah berapa menit nih? Kurang tahu Ustazah. Oke. Umi silahkan jelasin apa yang Umi pahami dari bait itu. Mau pilih aja baitnya. Mau jelasin bait yang mana? Oh, yang itu Ustazah. Apa yang huruf qaf itu terletak antara dengan langit-langit lunak. Itu kemudian huruf apa qaf. Dalilnya? Berarti Umi mau jelasin huruf qaf, apa dalilnya itu? Wal qafu aqsal lisani fauqu. Ya, jelasin coba. Salah Ustazah. Aduh, jelasin. Ya huruf qaf itu berarti terletak itu Ustazah. Kemudian di bawah pada pangkal lidah. Ya, huruf gitu. qaf Iya, jelasin aja. antara dengan bertemu dengan gimana? Oh ya, bertemu dengan langit-langit atas atau langit-langit lunak. Iya. Terus? Kemudian
huruf kaf itu di bawahnya. Tsummal kafu asfalu. Di Jadi dia bawahnya di mana? antara, jadi Mm-mm. antara pangkal lidahnya bertemu antara langit-langit lunak dengan langit-langit keras. Beda kaf sama kof apa, Mi? Jaraknya, yang satu kan di langit-langit lunak, satu lagi agak ke bawah. Ya, bukan jarak ya, emang makhrajnya beda ya? Iya. Beda apa enggak? Ya Ya, yang beda, membedakan kof itu kan di apanya? Langit, 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 langit langit. Ini langitnya. Ya. Kalau kof langit-langitnya di mana? langit-langit lunak. Kalau kaf? Kalau kaf bawahnya sedikit, tapi dia belum ke langit-langit keras. Dia antara langit-langit lunak dan langit-langit keras. Jadi nggak kena langit-langit kerasnya. Tidak menyentuh langit-langit, Ustazah. Jadi kalau kof Jadi itu, gimana bacanya kalau nggak nyentuh langit-langit? aku kok catatanku, kalau kof itu menyentuh dan menekan langit-langit. Tapi kalau kaf dia tidak menyentuh. Coba Umi baca huruf kaf tapi nggak Kaf, nyentuh coba. kaf, Coba sukun, sukun, sukun. ak, ak. Jangan kasih nafasnya dong, jangan kasih nafasnya. Ak. Nyentuh apa enggak? Langit-langit. Ak. Kalau Umi nggak nyentuh nggak akan keluar atau suaranya. Gitu, Ustazah. Aduh, pusing, Iya, Ustazah. kalau kaf itu Kaf. dia kena langit-langit lunak sama keras sekaligus. Jadi kena semua dia. Nah, wah. Jadi bukan antara ya, Ustazah. Iya, langsung kena apa langit-langit sama langit-langit lunak sama kerasnya kena semua ya. Oke. Jadi kalau nggak nyentuh nggak bakal ada suaranya. Gitu ya. Barakallahu fiikum nih. Nanti di murojaah lagi ya. Ya, Heeh. Ustazah. Siap. Iya, kalau belajar makhraj itu simpelnya seperti itu. Jadi kita hanya apa? Kalau belajar makhraj berarti kita belajar dari mana huruf itu keluar. Dari sini, dari pangkal lidah ketemu ini, ujung lidah ketemu ini. Tapi kalau belajar sifat, bagaimana cara mengeluarkan hurufnya. Gitu ya. Kalau makhraj apa tadi? Dari mana keluarnya huruf. Kalau belajar sifat, bagaimana cara mengeluarkan hurufnya. Gitu ya. Jadi sebenarnya mudah kalau makhraj itu ini ke sini. Nanti ketika belajar sifat itu baru yang agak sulit biasanya. Gitu ya. Udah susah, Ustazah. Barakallahu fiik. Lanjut ya. Setelah Umi Ella siapa ini? Ana Ustazah. Ya, tafadhol ya Umi. Tarik nafas dulu Ustazah. Masya Allah. Ya. Mohon bimbingannya Ustazah. Sabar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai Babu makhraj 23 ya. 20 23. Ya, silakan. Nama Ustazah insyaallah. Babu makharijil huruf. Makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makharijul huruf berjumlah 17. Hal ini berdasarkan pendapat para pendapat para ulama ahli qiraat. Terus tiba-tiba ngebang. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi hurufu maddil lil hawa'i tantahi. Kemudian pada al-jauf terdapat alif dan saudara-saudaranya, yakni huruf-huruf mad yang berhenti dengan seiringnya nafas. Masuk ke makhraj al-halqi. Summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Kemudian pada tenggorokan yang paling jauh dari mulut terdapat hamzah dan ha. Summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Summa li wasṭihi fa'ainun ha'u. Di tengah tenggorokan terdapat ain dan ha. Adnahu ghainun kha'uha.
di tenggorokan yang paling dekat dari mulut terdapat ghain dan kha. Lanjut ke al-lisan. Wal qafu aqsal lisani fawqu. Huruf qaf, huruf qaf di tengah lidah. Huruf qaf terdapat pada pangkal lidah bagian atas yang lunak. Kemudian alif. Wal qafu aqsal lisani fawqu summal kafu asfalu. Huruf kaf di bawahnya. Maksudnya di bawah huruf qaf. Kemudian jim shin ya. Wal wastu fajimu shinu ya. Tipiskan Di sinnya. tengah. Wal was. Wal wastu fajimu shinu ya. Pada tengah lidah terdapat jim, shin, dan ya. Silakan Mi, mau jelasinnya mah? Makharijul huruf? Anda jelasin yang terakhir Ustazah. Mana tuh? Jim, shin, sama ya. Ya, silahkan. Perbedaan pada ketiga huruf di tengah lidah adalah perbedaan antara jarak. Langsung perbedaannya, Om. Pertama, makhrajnya di mana? Nah. Baru perbedaannya, apa yang membedakannya gitu. Jadi runut. Wal wastu fajimu shinu ya. Di tengah lidah terdapat huruf. Apa ya? Ada wa ya. Dan di tengah lidah. Wal wastu fajimu shinu ya. Dan di tengah lidah terdapat jim, shin, dan ya. Maksudnya di tengah lidah. Perbedaan dari ketiga huruf adalah jarak antara tengah lidah menyentuh dengan langit-langitnya. Benar sih. Huruf jim dengan cara menekan tengah lidahnya dengan kuat. Kemudian huruf jim shin, huruf shin di bawah huruf jim tidak menyentuh tengah lidahnya. Kemudian huruf ya lebih rendah lagi di bawah huruf. Tidak menyentuh tengah lidahnya. Huruf apa saja? Huruf shin. Shin tadi gimana huruf shin? Huruf shin di bawah huruf jim. Di bawahnya lagi di tengah-tengah lidah tidak terlalu menyentuh ya saja. Menyentuh tapi sedikit ya saja. Shin. Ayo gimana? Ini maksudnya untuk apanya nih? Ashin. Posisi lidahnya di bawah huruf jim. Tadi gimana pengertiannya dan di tengah lidah ada huruf jim, ada huruf jim, shin, dan ya. Ya, tengah lidah kan bertemu sama langit-langit nih. Ternyata perbedaan ketiganya itu ada pada jarak antara lidah sama langit-langitnya. Yang pertama ada apa? Huruf jim. Huruf jim nempel apa tidak? Huruf jim menempel dan menekan dengan kuat. Ya, kalau huruf shin tidak menyentuh langit-langitnya saja. Di bawah huruf jim. Ya, di bawah. Ya, huruf gitu. Jim. Terus satu lagi. Huruf ya, di bawahnya huruf shin. Sama sekali tidak. Lebih rendah. Berarti yang nempel itu huruf apa? Yang menempel dengan kuat huruf jim, kemudian baru aja. huruf. Ya, yang lain nempel apa enggak? Tidak menyentuh. Ya, gitu ya. Barakallahu fiikum. Oke, barakallah, jazakillahu khairan Ustazah. Jazakallahu khairan. Pas, lanjut. Saya Ustazah, bismillahirrahmanirrahim. Oh, jadi deg-degan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babu makharijil hurufi. Bab makhraj huruf. Ya, benar. Terus. Makharijul hurufi 17. Makharijul makhraj al-hurufi huruf 17 berjumlah 17. Ya. Alladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Kalau coba, ini nggak usah satu-satu ya Ustazah ya. Satu-satu kan ala atas.
Alladhi ya. ala. Kalau di sini artinya berdasarkan atau menurut. Ala, Ya. menurut atau berdasarkan. Alladhi. Ya. Coba Alladhi. diulangi. Ala. Alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Oh, salah nadanya. Alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Gitu saja. Ala Nggak apa-apa. Kalau nada nggak apa-apa. Ala apa? ala atas sih sebetulnya, tapi mungkin ini berdasar gitu ya Ustazah Menurut, ya. berdasarkan. Iya. Jadi Berdasar. sesuai dengan ini, Alladhi berdasarkan. Alladhi yang Alladhi, madhab yang. Coba ulang. Madhab yang. madhab yang. Alladhi, madhab yang. Terus. Berarti Yakhtaruhu. berdasarkan atas alladhi madhab yang alladhi yakhtaruhu ini pendapat. Memilihnya. Pemilih. Oh, ikhtiar ya. Yakhtaruhu yang memilih pemilihnya man ikhtabar. Memilihnya. Coba memilihnya. Memilihnya. Coba ulang ya. Dari ala ya. Ala menurut atau berdasarkan. Menurut atau berdasarkan alladhi madhab yang alladhi yakhtaruhu memilihnya. Terus manih tabar. Itu siapa ya? Manih tabar. Siapa? Ya. Tadi kalau yang kita artikan langsung kan pendapat ulama qiraat. Boleh juga pendapat yang paling kuat. Manih tabar. Manih tabar. Oh, siapa? Pendapat yang paling kuat gitu aja. Pendapat yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat. Berarti anak ulang ya. Nih, anak ulang dari ala, yang lainnya juga boleh menulis ya. Ala berdasarkan atau menurut. Alladhi mazhab yang yakhtaruhu memilihnya manih tabar pendapat yang paling kuat ya, atau yang tadi sudah dibacakan ya, pendapat. Nah, ini pendapat punya siapa yang dipilih oleh Imam Ibnul Jazari 17? Masih ingat? 17 ya. 17 ya. makhraj. Pendapatnya siapa? Imam Al-Jazari sama apa tuh namanya tuh Khalil apa ya? Apa tuh? Imam Khalil apa? Al-Furudi. Imam Khalil bin Ahmad Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya, jadi mengambil beliau. Berarti ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Langsung saja. Ala menurut menurut alladhi madhab yang alladhi yakhtaruhu memilih man ikhtabar dari pendapat paling kuat gitu ya. Yang paling kuat. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi. Ini gimana nang? Fa'alifu pada maka alif gitu saja. Iya, boleh. Maka alif. Fa'aliful maka alif. Fa'aliful jawfi maka alif al-jawf. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha dan saudara-saudaranya wahi yaitu huruf maddin, huruf mad lil hawai yang udara suara hawa maya ada udara lil hawai tantahi berhenti gitu. Iya, berhenti. Iya. Yang terhenti lil hawai tantahi. Kemudian summa li aqsa kemudian summa li aqsal halqi summa kemudian aqsa itu pangkal, jauh. Pangkal apa jauh? Iya, pangkal ya, aqsa pangkal ya. Suma kemudian aqsal pangkal, halqi tenggorokan, suma aqsal halqi, hamzun ha'u terdapat huruf hamzah dan ha. Suma kemudian liwaslihi pada tengah al-haqi tenggorokan, fa maka ainun ha'u ada huruf ain dan ha adanahu berarti luar ya. Adana itu luar apa?
Ujung aja, ujungnya. Nah, Ujung. ujung apanya Ujung. nyanya ini kemana Ada larinya? nahu, ujung Ke hu-nya itu tenggorokan. Halki, ke halki, tenggorokan. Mm-mm. halki. Adnahu ghainun kha'uha. Ghain dan kho, haknya kemana? Kha'uha. Haknya kemana ini saja? Apanya? Terdapat huruf ghain dan kho gitu aja. Oh, haknya nggak diartikan. Haknya itu kemana Ha, saja ininya? nggak usah. Ghainun kha'uha. Kha'uha. Kemudian wal qafu dan huruf qaf aqsal lisani, pangkal lidah, aqsal lisani fauqa, aqsal lisani, fauqa Fauqu. sih. Aqsal lisani fauqu di atas berarti ya saja. Hmm. Aqsal lisani fauqu. Summal kafu, kemudian huruf kaf. Summal kafu asfalu, di bawahnya. Hmm. Ya. Kemudian wal wastu, dan di tengahnya fa, maka fajimu, terdapat huruf jim, ashinu terdapat huruf shin, ashinu ya terdapat dan ya, enggak ada dannya, ya aja gitu karena enggak ada waknya. Kalau satu-satu ya saja ya, paham sih satu-satu, cuma kalau disebutin tuh jadi itu apa, Iya, kalau satu-satu gitu emang. Nah, cuman ya, ya harus paham nggak apa-apa ya. Fauku nah, tadi fauku. Fauqaf wa fauqu aqsal di lisani atas. fauku. Di atas maksudnya apa itu di Fauqu. atas? Jadi di atas tuh menyentuh langit-langit yang lunak, Ya, al-hanakul lahmi. ya. Kemudian sumal kafu asfalu, maksudnya asfalu. Kemudian kalau huruf kaf itu di bawahnya di bawahnya makhraj huruf qaf, dia menyentuh langit-langit yang keras dan langit-langit yang lunak. Al-hanakul, keras itu azmi, kalau lunak itu hanakul lahmi. Iya. Terus wal wastu. Wal wastu. Maksudnya Di apa? Dan tengah. Tengah apa itu? tengah lidah, Hmm. tengah Bertemu lidah dengan bertemu dengan langit-langit. Wal wastu, ya bertemu dengan langit-langit. baik. Barakallahu fiikum nih. Waktunya habis ya. Ya, Lanjut. saja. Jazakallah khair, saja. Jazakallahu khairan. Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Umi sampai 37. Lanjut, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makharijul huruf. Makharijul huruf bisa ba'ata asyar alalladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makhraj huruf, tempat keluarnya huruf ada 17. Alladhi yakhtaruhu, yang menurut madhab yakhtaruhu man ikhtabar, dari yang ulama ahli qiraat. Boleh. Lanjut. Wa aliful jaufi wa ukhta hawahi huruf maddin lil hawa'i tantahi. Dan alif huruf mad, aliful jaufi, fa aliful jaufi, dan alif dari huruf al jauh. Gimana, Umi? Wa Dan ukhta hawahi, huruf keluar dari rongga tenggorokan. dan alif keluar dari rongga tenggorokan. Dan Huruf dan saudara-saudaranya. saudaranya huruf maddin, dan saudara wa uhtahawahi, dan saudara-saudaranya huruf maddin lil hawa'i tantahi, huruf mad yang berhenti seiring dengan berhentinya nafas. Ya. Summa li aqsal halqi hamzun ha'u, summa li waslihi fa'ainun ha'u. Kemudian sumali aqsa, dari pangkal tenggorokan,
ada hamzah dan ha. Dan dari tengah tenggorokan sumali liwastihi, kemudian dari tengah tenggorokan ain dan ha. Sumal adenahu ghainun khouha, dari atas, dari tenggorokan atas keluar ghain dan kho. Oh, nggak pakai dan ya. Ghain dan kho. Boleh lanjut ya. Wal qafu summa li aqsal halqi hamzun hau. Kok ke situ lagi. Ada nahu ghainun kho'a wal qafu dan qaf aqsal lisani, dari pangkal lidah, fauku di atasnya, maksudnya di atas huruf kaf. Wal kafu Di atas kaf atau di atas di gimana? atas huruf kaf. Kalau kaf Wal qafu aqsal lisani fauqu. ya, Maksudnya di atasnya apa? Langit lu. di atas Nah. langit-langit yang lunak. Lanjut. Summal kafu. Summal kafu asfalu, kemudian huruf kaf di bawahnya. Itu menyentuh langit-langit yang keras. Langit-langit lunak dan yang keras. Wal wastu faji musyinuya, dan dari tengah lidah terdapat huruf jim, sin, dan ya. Ntar kalau fikum nih ada 1 menit lagi mau jelasin yang mana? Mau menjelaskan yang huruf mad, aliful jaufi wa uktahawahi, maksudnya adalah alif keluarnya dari al jauf dan saudaranya iya dan wau, kemudian berhentinya seiring dengan habisnya nafas. Ya dan wau ada sukunnya atau tidak? Oh iya, iya sukun dan wau sukun. Kalau kita nggak bilang ya dan wau sukun, ya dan wau kan ada tempatnya ya. Iya, iya. Jadi kalau ininya atau bisa Ustazah, kita bilang wau sukun kalau atau ya sukun kasroh, atau wa madiyah kalau atau ya kasroh madiyah. menghadapi gitu, harus dibilangin kasroh untuk iya sukun gitu, harus dibilangin gitu, nggak usah. Gimana Untuk mad itu kan itu jatuhnya syarat madinya. Jadi ada syarat mad. Kalau gitu. huruf Jadi mad itu aja bilang alif, disukun ya. Iya nun, sukun dan sukun. wau sukun, dan habisnya di wa uftahawahi, huruf madin lil hawai tantahi, dan huruf mad berakhir dengan seiring habisnya nafas. Maksudnya gimana itu, Maya? Bahasa apa? Uftahawahi. Berhentinya suara ya, kenapa sih Ustazah? Jadi contohnya? tidak boleh menghentak seperti ada hamzah gitu. Ya, gitu. Kalau jadi ya kalau nafas kita berhenti ya madinya juga berhenti. Ya kan hilangkan banyak kesalahan yang berhenti pada pangkal tenggorokan. Wadduha wal-laili idza saja, ya kan salah menghadirkan huruf goib katanya mah. Jadi nggak ada Jadi di situ tapi seiring habisnya nafas gitu ya Ustazah. iya, ya kalau nafas kita berhenti gitu, jangan nabrak mana-mana gitu ya. Ya. Terus tempatnya di al-jauf, tidak boleh masuk ke hidung. Banyak tadi itu para pelajar membacanya itu masuk ke hidung juga gitu ya. Karena bukan tempat gitu. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik, jazakillah khair Ustazah. Jazakillah khairan. Setelahnya. Ya Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi. 90. Ya, Ustazah. 4 ya. Jawab. Babu makharijil hurufi
Makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makharijul tempat-tempat keluarnya huruf. Makharijul hurufi tempat-tempat keluarnya huruf 17 ada berjumlah 17. Ala berdasarkan alladhi madhab yang yakhtaruhu memilihnya man ikhtabar pendapat yang paling kuat. Kemudian fa'aliful jawbi wa ukhtaha wa hi huruf maddin lil hawa'i tantahi. Fa'aliful jawfi maka alif al-jawf wa ukhtaha wa hi keluar dari rongga tenggorokan yaitu huruf maddin, huruf-huruf mad. Ngerti ini fa'aliful maka huruf alif al-jawf terdapat pada rongga tenggorokan gitu. Wa ukhtaha wahi dan saudara-saudaranya. Wahi dia adalah gitu. Kalau mau di satu-satu gitu. Iya, lil fa'alifu dan fa'alifu maka huruf alif al-jawfi keluar dari rongga tenggorokan. Ya. Uktaha dan saudara-saudaranya wahi terdapat pada huruf maddin dan dia adalah huruf maddin, huruf mad lil hawa'i ada udara pada udara. Oh, pada udara tantahi. Iya, berhenti. Oh, baik. Lil hawa'i pada udara tantahi yang terhenti. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Tsumma kemudian li aqsal halqi pangkal tenggorokan, pada pangkal tenggorokan hamzun ha'u terdapat huruf hamzah dan ha. Tsumma li wasfihi fa ainun ha'u. Tsumma kemudian li wasfihi pada tengah tenggorokan fa'ainun ha'u terdapat huruf ain dan ha. Kemudian adnahu ghainun kha'uha. Adnahu pada tenggorokan yang paling atas terdapat huruf ghain dan kha. Wal qafu aqsal lisani fauqu dan wal qafu dan huruf qaf li aqsal lisani pada pangkal lidah fauqu di atas. Jadi itu saja. Gimana Mi? Wal qafu aqsal lisani fauqu. Wal qafu pada huruf qaf li aqsal lisani dan huruf qaf li aqsal lisani pada pangkal tenggorokan fauqu. Tenggorokan apa lisan? Oh ya, lisan. Aqsal lisani pada pangkal lisan fauqu di atas. Ya boleh, nanti kan ada penjelasannya di atas apa. Lanjut, Ya. Summa kafu asfalu, summa kemudian al-kafu huruf kaf asfalu di bawahnya. Wal wastu fajimu shinu ya. Wal wastu dan tengah lidah terdapat huruf jim. Fajim, shinu ya, huruf jim, shin, dan ya. Ya, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Satu lagi. 1 menit. Mau jelasin huruf apa? Huruf apa ya, Sabah? Tadi yang belum itu. Ini apa? Pangkal tenggorokan deh. Pangkal tenggorokan. Oh baik. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Tsumma kemudian li aqsal halqi pada pangkal tenggorokan hamzun ha'u terdapat huruf hamzah dan ha.
Coba jelasin. Sepahamnya Umi seperti apa? Iya, jadi dari pangkal tenggorokan yang paling jauh dari rongga mulut itu terdapat huruf hamzah dan huruf ha. Terus? Apalagi Ustazah? Kira-kira gimana perbedaannya? Apa mau jelasin perbedaannya apa? Cara mengucapkannya seperti apa? Ha sama hamzah. Hamzah dan ha. Perbedaannya huruf hamzah dan huruf ha adalah Oke, cara ngucapinnya deh. Mengucapkan huruf hamzah gimana? Huruf hamzah cara mengucapkan dengan membuka mulut. Buka mulut. Tadi di mana makhrajnya? Aqsal halqi. Ya, lupa ya. Lupa ya. Oke, kita ulang ya. Jadi kalau apa? Mengucapkan huruf hamzah dengan cara menggetarkan apa? Ingat, menggetarkan apa? Menggetarkan pita suara. Iya, pita suara tanpa menghadirkan. Nafas. Iya, kalau ha gimana kebalikannya? Ya, hamz keluar nafas. Diulang coba. Mengucapkan huruf H dengan cara menggetarkan pita suara sambil menghembuskan nafas. Coba ulangi. Cara mengucapkan huruf hamzah. Cara mengucapkan huruf hamzah dengan menggetarkan pita suara tanpa menghembuskan nafas. Sementara kebalikannya dari hamzah adalah huruf H, dia menggetarkan dengan menghembuskan nafas. Dengan menggetarkan pita suara sambil menghembuskan nafas. Oke, udah ingat? Iya. Alhamdulillah. Apa salah? Iya, sudah ingat ya? Tinggal diperoja aja itu. Iya, Ustazah. Baik. Barakallahu fiik. Baik, para Ustazah. Uminana. Ya saja. Assalamualaikum saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Makharijul hurufi sab'ata asyar ala alladhi yahtaruhu man ikhtabar. Makharijul huruf berjumlah 17 berdasarkan pendapat yang dipilih oleh para ulama ahli qiraat. Ya. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi hurufu maddil lil hawa'i tantahi. Pada al-jaub terdapat alif dan saudara-saudaranya, yakni huruf-huruf mad yang berhenti seiring dengan berhentinya nafas. Summa li aqsal halki hamzun ha'u, summa li wastihi fa'ainun ha'u, adnahu ghainun kha'uha. Kemudian pada tenggorokan yang paling jauh dari mulut terdapat huruf hamzah dan ha. Di tengah tenggorokan terdapat huruf ain dan ha. Di tenggorokan paling dekat keluar huruf ghain dan kha. Ketiganya berarti ke lisan sekarang. Ya. Wal qafu aqsal lisani fauqu. Pada dan huruf qaf pada huruf qaf pada pangkali. Huruf qaf pada pangkal lidah bertemu dengan langit-langit atas. Tumal kafu asfalu. Langit-langit atas yang mana, Mi? Langitnya banyak. Yang lunak saja. Ya, lanjut. Tumal kafu asfalu. Kemudian di bawahnya ada huruf kaf. Bawahnya mana? Bawahnya di mana? Di bawahnya berarti langit-langit yang keras. Di bawah makhraj huruf qaf.
di bawah makhraj huruf qaf. Ya, langit-langitnya yang mana? Langit-langit keras saja. Keras dan lunak sekaligus. Ya. Keras dan lunak sekaligus. Good. Wal wastu faji musyinuya, di tengah lidah terdapat jim, sin, shin, dan ya. Jim, shin, dan ya. Ya. Oke, Masya Allah, barakallahu fikum. Apa tadi? Coba huruf hamzah sama ha tadi yang dijelasin sama Umi Anna deh. Iya, berarti al-halqi saja ya, huruf hamzah dan dalilnya dulu. Oh ya. Summali aqsal halqi hamzun ha'u, kemudian pada tenggorokan tenggorokan yang paling jauh dari mulut terdapat hamzah dan ha. Hamzah dan ha. Itu dalilnya dari mana, Mi? Hamzah dan ha. Kenapa saja? Itu dalilnya dari mana? Dalilnya dari Ibnu Jajuri. Ibnu Jajuri teh saha? Imam Ibnu Jazari. Jadi berubah ya namanya ya, Imam Ibnu Jazari. Imam Ibnu Jazari. Nah. Iya, Masya Allah Umi. Jadi pas ngasih tahu bukan kata si ini, bukan kata sini ya. Jadi ada dasarnya dari ulama gitu ya. Siapa? Imam Ibnu Jazari. Bukan Jajari, Jazari. Jajari. Zajari. Ja dulu, baru za, baru ri. Jazari. Iya. Karena kalau kebiasaan nanti jajari lagi nih ya. Jadi dirubah ya jazari. Sama kayak jajakillah. Nah, sering tuh. Jajakillah khairah. Itu karena enggak langsung dirubah. Jazakillah ya. Bukan jajakillah. Ya, jadi huruf satu kalau walaupun dia bukan Quran, walaupun dia percakapan ya orang Arab, rubah satu huruf akan berubah makna. Jadi hati-hati ya. Iya, barakallahu fiik. Coba tadi gimana baca cara ngucapin hamzah dan ha? Kalau untuk hamzah berarti menggetarkan hamzah. Iya. Huruf hamzah caranya dengan menggetarkan pita suara tanpa mengeluarkan napas. Kebalikannya, kalau huruf ha berarti dengan cara menggetarkan pita suara sambil menghembuskan napas. Iya, barakallahu fiik. Setelahnya. Nah, Ustazah, bismillahirrahmanirrahim. Coba ya Ustazah ya. Bukunya Umi. Dikit-dikit Ustazah ya. Iya, Umi lupa naruh bukunya di mana, kan udah di sini, Mi. Iya. Masya Allah. Apa Atau ketinggalan mudik kata Bunda. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu makharijil hurufi. Bab makharijul huruf. Makharijul hurufi 17. Tempat keluarnya huruf ada 17. Kemudian Allazi yahtaruhu man ikhtabar. Ada alanya. Ada alladzi. Allazi yahtaruhu man ikhtabar. Menurut atau berdasarkan orang yang memilihnya pendapat yang paling kuat, yaitu ahli qiraah, yaitu Imam Khalil bin Ahmad, dan yang menulis ini yaitu Imam Al-Jazari. Good. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi, maka alif al-jawf dan saudara-saudaranya hurufu maddilil hawahi tangtahu. Alif dan saudara-saudaranya yaitu huruf mad. Tangtahi. Umi tangtahi ya. Tangtahi yaitu tantahi.
Ya Ustazah. Yakni huruf-huruf matnya yang berhenti seiring dengan berhentinya nafas. Kemudian summalil aqsal halqi hamzun ha'u, dan pada apa tuh pangkal tenggorokan terdapat huruf hamzah dan huruf ha. Kemudian summali wasfihi fa'ainun ha'u, dan pada tengah tenggorokan terdapat huruf ain dan huruf ha. Adanahu ghainun kha'uha, dan pada tenggorokan bagian atas terdapat huruf ghain dan huruf kha. Kemudian wal qafu aqsal lisani fauqu, dan huruf qaf berada di pangkal lidah. Summa kafu asfalu, dan di bawahnya kemudian di bawahnya ada huruf kaf. Kemudian wal wastu fajimush shinu ya, dan di tengah lidah terdapat huruf shin, ya, dan jim. Jim, shin, dan ya. Jim, shin, dan ya. Ya, barakallahu fiikum. Jelasin huruf ain dan ha ya. Yuk, silakan. Huruf ain dan ha. Huruf ain dan ha itu terletak pada di tengah tenggorokan. Dalilnya? Dalilnya sebentar, takut kebalik-balik. Di tengah tenggorokan itu ini sumalil aqsal halqi hamzun ha'u. Ayo, tadi kan mau bahas huruf ain dan ha, katanya di tengah tenggorokan. Tapi dalilnya salah. Tapi dalilnya salah itu. Tengah tenggorokan. Sumali wastihi ya Ustazah. Ya. Sumali wastihi fa'ainun ha'u. Ya. Nah, udah benar ya maksudnya, tempatnya. Terus ngucapin kedua huruf itu perbedaannya gimana, Mi? Kalau ain tidak ada nafas, tapi kalau ha ada dorongan nafas. Kok bisa gitu? Gimana? Tidak tahu Ustazah salah ya. Iya, benar. Ain ha. Kalau langsung ke situ, apa yang nafas? Kenapa bisa ada nafas? Kenapa bisa nafas? Ya, itu Ustazah belum paham tuh penjelasannya kalau untuk ain dan ha. Kalau ha ada desahan nafas ya Ustazah. Iya, jadi jangan lari, kan kita lagi bahas makhrojinya tuh. Nah, makhrojinya titiknya di mana? Di tengah tenggorokan itu di katup epiglottis. Iya, caranya gimana tuh supaya ainnya keluar tanpa nafas, ha-nya keluar dengan nafas? Kalau dengan epiglottis, apa ya, ditekan gitu Ustazah ke tengah tenggorokan gitu. Sehingga iya, tekannya gimana kalau ain dengan menekan kuat katup apanya? Katup epiglottis. Iya, katup epiglottis tadi. Iya, tanpa nafas. Udara atau nafas. Kalau huruf H? Kalau huruf H gimana? Kalau H sedikit menekannya sehingga ruangnya lebih banyak daripada huruf ain, maka keluar udah di situ. Kalau H sedikit menekan sehingga ada ruangnya untuk udara, gitu Ustazah. Sedikit menekan katup epiglottis sambil menghembuskan udara. Gitu. Sedikit menekan epiglottis. Ya, sambil menghembuskan udara. Sambil menghembuskan udara. Ya, baik Ustazah. Kalau tadi yang ain menekan epiglottis ya Ustazah dengan tidak menghembuskan udara.
Iya, Kebalik. gitu. Jadi nggak kucuk-kucuk. Ain udara. Ain nggak udara. Ha udara. Nah, bingung kan? Kan lagi bahas makhraj kalau itu sifat bahasannya. Gitu. Ya. Ya, apa Ustaz? Dibaca lagi Umi. Itu kemarin itu sudah Syukran, ada Ustaz. semua, tinggal dibaca, tinggal dipahami, dihafalkan. Gitu ya. Insyaallah Ustaz. Mm, Baik barakallah. Ustazah. Iya, jadi kita ketika mungkin nanti pas Syukran wa ngajar, barakallah. nyampeinnya nggak lompat-lompat gitu ya. Ini nyampeinnya runut gitu ya, barakallah fik. Setelahnya, Wa dan jadi barakallah. Syukran jazakillah khairan. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul makharijul huruf. Makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makharijul huruf makharijul hurufi 17. Makharijul huruf, tempat-tempat keluar huruf terdapat ada 17. Ala alladhi yakhtaruhu, menurut yang memilihnya, man ikhtabar, pendapat yang paling kuat. Kemudian dalil al-jauf, fa'aliful jaufi wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Fa'aliful jaufi, huruf jauf terdapat alif, wa ukhtaha wahi, dan saudara-saudaranya. Hurufu maddin, yaitu huruf-huruf mad, waw sukun dan ya sukun, lil hawa'i tantahi, pada udara yang terhenti. Boleh. Lanjut. Kemudian dalil al-haq, tsumma li aqsal halki hamzun ha'un, tsumma li wasfihi fa'ainun ya dah. Hamzun ha'u. Hamzun ha'u. Tsumma li aqsal halki hamzun ha'u, tsumma li wasfihi fa'ainun ha'u, adanahu ghainun kha'uha. Tsumma li aqsal halki, kemudian terdapat li aqsal halki, pada tenggorokan yang paling jauh dari mulut, hamzun ha'u, terdapat huruf hamzah dan ha. Tsumma, kemudian liwastihi, tengah tenggorokan, tsumma liwastihi fa'ainun ha'u, terdapat huruf ain dan ha. Adanahu, kemudian di tenggorokan yang paling dekat dengan mulut, adanahu ghainun kha'uha, terdapat huruf ghain dan kha. Kemudian dalil al-lisan, wal qafu aqsal lisani fawqu. Wal qafu, pada huruf qaf, aqsal lisani, dan huruf qaf. Wal qafu, dan huruf qaf, aqsal lisani, terdapat pada aqsal, pangkal tenggorokan itu. Yo, ingat, bukan pangkal tenggorokan, lisan. Pangkal lidah, maaf ya. Aqsal lisani fauku, yang menempel dengan langit-langit atas. Lunak ya. Oh, langit-langit lunak. Summal kaf wa asfalu, kemudian di bawahnya, maksudnya di bawahnya huruf qaf. Summal kaf wa asfalu, kemudian di bawahnya huruf qaf terdapat huruf kaf. Kemudian huruf kaf, asfalu, di bawahnya. Gitu. Kebalik aja. Summal kafu, kemudian huruf kaf, asfalu, di bawahnya, maksudnya di bawahnya huruf bawah langit-langit makhrajnya huruf qaf. di bawah langit-langit makharijul huruf qaf. Kemudian wal wastu faji musyinu ya, dan di tengah lidah terdapat huruf jim, shin, dan ya. Ya, coba jelasin yang di mana huruf ain. Ain ada di adanahu. Tengah. Bukan yang tengah dulu. Tengah apa? Tsumali wasfihi, tengah tenggorokan. Iya. Dalilnya Tsumali wasfihi fa'ainun ha'u. Di
Dan kemudian di tengah tenggorokan terdapat ain dan ha. Ya, gimana ngucapin keduanya? Mengucapkannya yaitu ditekan, terdapat ya ditekan aja. Tadi di Ditekan mana ain sama ha, di mana dia? di tengah Rumahnya? tenggorokan. Di Tengah tengah tenggorokan itu di mana? liwastihi. Iya, maksudnya titiknya Katup apa? katup epiglotis. Epiglotis ya dah. Iya, bahasa ininya apa tuh? Bahasa apa ya dah? Lisanul mizmar. Oh, lisanul mizmar. Ya. Ditekan lisanul mizmar atau katup Satu-satu. Coba tenang. Satu dulu. Tadi kan tengah huruf tenggorokan itu ain. titiknya ada pada katup epiglotis atau lisanul mizmar. Yang pertama tadi huruf ha atau huruf ain dulu. Cara mengucapkan huruf ain dengan cara menekan kita pelan-pelan. Summa liwastihi fa'inun ha'u. Kemudian kemudian di tengah tenggorokan terdapat huruf ain dan ha. Cara membaca huruf ain yaitu apa tadi, mizmar apa tuh? Lisanul mizmar. Dengan cara menekan katup epiglotis atau lisanul mizmar. Ya, tanpa menghembuskan nafas. Ya, tanpa menghembuskan nafas. Dan sebaliknya huruf H sedikit menekan katup epiglotis dengan menghembuskan udara. Sambil menghembuskan udara. Iya gitu ya, kan pelan-pelan. Ya, barakallahu fiik. Jazakillah Ustazah. Jazakallah. Selanjutnya. Nur Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kalau bagian belakangan ngantuk Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul makharijil huruf. Bab makhraj Bukan huruf. babul ya. Bukan babul. Babu makhor. Babu. Oh, babu. Ya, baik. Babu makharijil huruf. Bab makhraj huruf. Makharijul hurufi 17 مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر مخارج الحروف taknya panjang. Oh ya. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر مخارج الحروف terdiri dari 17 makharijul huruf 17 alalladzi hal ini berdasarkan alalladzi madhab ini alalladzi yakhtaruhu pendapat ya Ustazah, yakhtaruhu memilih manikhtabar sebagian para ulama. Jadi ala berdasarkan alladzi madhab ini memilihnya. Kenapa Ustazah? Alladzi enggak kedengeran ya? Ala apa tadi ala? Ala berdasarkan alladzi madhab ini madhab yang gitu aja, madhab yang yakhtaruhu memilihnya yang memilihnya manikhtabar pendapat yang paling boleh atau qiraat. Pendapat yang paling apa? Oh, pendapat yang paling kuat. Yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat. Gitu saja. Ala berdasarkan para ulama. Iya. Ala berdasarkan alladzi madhab yang alladzi yakhtaruhu tadi apa yakhtaruhu? Memilih yakhtaruhu memilihnya manikhtabar pendapat yang paling kuat. Ya, boleh. Lanjut. Habis itu fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi hurufu maddil lil hawa'i tantahi. Fa'alifu maka alif al-jawfi pada al-jawf
aliful jawfi wa ukhtaha dan saudara-saudaranya wahi yaitu yakni dan mereka adalah gitu ya Ustazah. Boleh, Huruf yakni boleh. maddil ya huruf maddil lil hawa'i tantahi huruf-huruf mad huruf madi lil hawa'i dengan nafas Ustazah. Iya, pada udara atau nafas. Pada Tantahi. udara atau nafas tantahi yang terhenti. Iya, berhenti boleh. Lanjut. Yang tahi dia berhenti. Habis itu makhraj ini nih al-halqu. Al-halqu itu karena summa aqsal halqi hamzun ha'u kemudian summa li aqsal halqi hamzun ha'u kemudian pada aqsal halqi pada tenggorokan yang paling jauh atau pangkal tenggorokan terdapat huruf hamzah dan ha'u, hamzah dan alif, hamzah dan alif. Alif hamzah atau dan apa? ha. Alif tadi Hamzah kan dan udah. ha. Iya, Hamzah dan sambil setengah merem gitu. Hamzah dan ha. Kemudian pada tenggorokan yang paling jauh dari rongga mulut terdapat huruf hamzah dan ha. Summa liwasfihi fa'ainun ha'u kemudian pada tengah tenggorokan liwasfihi pada tengah tenggorokan fa'ainun terdapat huruf ain dan ha. Adnahu dan yang paling ujung dari tenggorokan adnahu paling ujung dari tenggorokan terdapat huruf ghainun kha'uha. Ghain dan kha. Kemudian makhraj huruf qaf wal qafu aqsal lisani fawqu dan huruf qaf wal qafu aqsal pada aqsal itu pangkal tenggorokan bagian atas paling atas fawqu ya Ustazah. Wal qafu aqsal lisani fawq dan huruf qaf dan huruf qaf pada tenggorokan paling atas terdapat astagfirullahaladzim kenapa jadi ke tenggorokan ya beneran merem ini mah. Wal qafu qaf itu pangkal lidah wal qafu aqsal lisani fawqu dan huruf qaf pada pangkal lidah paling atas. Pangkal lidah paling atas. Pangkal lidah paling atas tuh yang mana? Di hanakul lahmi, langit-langit yang lunak. Summal kafu asfalu. Ya Ustazah? Coba ulang. Wal qafu li apanya? Artinya Ustazah? Ya. Wal qafu dan huruf qaf aqsal lisani pada pangkal lidah fauqu berada di langit-langit atas gitu Ustazah. Yang lunak. Aqsal lisani pangkal lidah fauqu di atas gitu kan. Kan itu kan masih harfiah kan di artinya. Ya. Maksudnya bertemu dengan langit-langit atas yang lunak gitu. Oh, jadi setelah diartikan ditambahkan lagi dengan langit-langit yang lunak gitu Ustazah. Ya, diulangi Ustazah. Wal qafu dan huruf qaf liaqsal lisani pada pangkal lidah fauku di atas bertemu dengan yaitu pada langit-langit yang atas yang lunak itu Ustazah. Menipa belit ya Ustazah. Summal kafu asfalu kemudian huruf kaf di bawahnya asfalu di bawah bawahnya nggak tahu kan bawahnya apa tuh maksudnya gitu ya di bawah langit-langit huruf qaf. Iya gitu. Kemudian yang terakhir itu makhraj tengah lidah. Summa liwasti.
Oh ya. Wal wastu. Wal wastu fajimu syinu ya. Dan pada tengah lidah terdapat huruf jim, shin, ya. Barakallahu fiik. Di muradah lagi ya. Ayo, Bunda, Iya, jelasin betul. yang makharijul huruf. Alladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Madhabnya. Alladzi Ya. dari mana gitu 17-nya Ustazah? Enggak, kan udah pernah jelasin tuh. Berapa madhab yang berpendapat tentang makhraj, alasannya apa? Waduh, alasannya cuman tahu Al-Faruhidi Ustazah. Ya, Kalau yang lain coba. nggak saya tulis Ustazah. Ada catatannya nggak ada kan? Nggak ada. Saya cuma nulis Al-Faruhidi aja yang 17 Ustazah. Ada berapa madhab dia? Jadi apa penjelasannya Ustazah? Ada berapa Nggak ada. madhab? Hah? 3 gitu apa 4 ya? 3 kalau nggak salah. 3. Ya, pendapat siapa pertama? Nggak tahu Ustazah. Beneran nggak tahu. Nggak saya tulis soalnya. Oh ya, Itu cuma 1. Al-Faruhidi. lihat lagi catatannya ya. Coba itu siapa namanya? Ukti Adinda, masih ingat? Dibantu. Iya Ustazah, Ini nyimak apa setoran? Ukti Adinda mana? setoran Ustazah. Iya. Coba dibantu Bunda Nurnya. Masih ingat nggak? Ayo bantu ayo. Nggak ingat Ustazah. Nggak ingat, siapa yang ingat? Ayo man bantu ayo. Nyontek Siapa dulu nih aja Bang. ya? Si Bawai yang Boleh. 16. Ya, coba Ukti aja nih. Bunda Nur nggak ada catatannya. Ukti aja nih Nggak ada? ada. Ya, ada 3 menurut Al-Khalil bin Ahmad Al-Farohidi dan Ibnu Jazari ada 17. Menurut si Bawai ada 16 dikurangi Al-Jauf. Dan menurut Imam Kutruk apa nih Kutruk. tulisannya? Kutruk. Kutruk ya. Kutruk al Kan kutruk. Pakai BB. Kutruk. Oh, Kutruk. Afwan, salah Kutruk. tulis berarti. Menurut Imam Kutruk atau Al-Farro ya. Ada 14. Jadi dihilangkan huruf al-jaufnya dan gabungan lam, nun, ro jadi 1. Kalau yang 17 apa aja? Bunda berarti Bunda yang 17 apa aja tuh? Yang 17 al-jauf 1 bagian. Disebutin satu-satu Ustazah. Ya. Kalau yang al-jauf 1 bagian dengan syarat-syarat huruf-huruf madiyah, apabila alif sebelumnya fathah, apabila ya sukun Tadi sebelumnya sebutin, kasroh, apabila waw sebutin itunya. Bagiannya aja. Apa? Oh iya. Bagiannya aja. Yang al-jauf 1, al-halqu 3 jadi 4, kemudian alisan 10 jadi 14, asyafatan 2 jadi berapa tadi ya hitungnya? 16 lah ya kali. Yang Berapa? terakhir al-faisun 1 bagian Ustazah, jadi 17. Iya, ya. Tadi jangan lupa ya pendapatnya. Kenapa alasannya pilih 16, kenapa pilih 14, kenapa 17. Ada satu lagi pendapat lain memilih 29. Ya, jadi ini pendapat yang paling lemah. Berpendapat bahwa makhraj huruf itu ada 29 tempat keluar ya, tapi ini yang paling lemah. Jadi setiap huruf itu punya satu tempat keluar yang berbeda-beda aja, kata beliau. Subhanallah, repot 17 aja repot ya. Iya, jadi semuanya 29-nya ada makhraj sendiri gitu ya. Tapi Ini ini menurut diambil siapa oleh Ustazah? itu pendapat lain di sini. Bahasanya itu pendapat lain, ada 29 pendapat ini yang paling lemah. Gitu, yang paling kuat tadi pendapatnya yang 17 yang sampai hari ini diambil oleh para ulama. Ya, jadi nanti nggak bingung apa kalau ketemu kok belajar ini 16 ya tempat keluar. Oh, yang ini 14 ya, berarti mereka mengambil pendapat lain begitu ya. Oh, berarti ada yang mengamalkan yang makhrijul hurufnya 16 ataupun 14 gitu Ustazah? Ya, ada sih. Cuman memang kan yang apa tuh namanya tuh masyhur ya. Yang masyhur yang diambil banyaknya oleh para pelajar itu yang 17. Gitu, yang diambil para ulama. 17 tadi siapa Ustazah itunya? Siapa tadi yang Khalil bin Ahmad Khalil bin Al-Farohidi. Ahmad.
Al-Farahidi. Kalau yang 16 Ustazah Afwan? Ayo, yang 16 siapa tadi? Dibawahi. Udah Oh, dicatat. si bawahi. Ya dah, si bawahi. Yang 14? Yang 14 kutrub. Kutrub pakai Kutrub kaf atau kata kof al-farra. Ustazah. Iya, jadi kalau yang Kutrub. 16 itu Sibawahi dan Syatibi. Ya, Si yang bawahi dan 16 itu Satibi. Sibawahi dan Syatibi. Kalau yang berpendapat 14 itu ada Kutrub, Ibnu Kaisan sama Al-Farra. Ibnu Kaisan, Al-Farra. Ustazah. Iya, Al-Farra. Kutrub Ibnu Kaisan. Iya. Ibnu Bukan Kaisan Kaisang, Ustazah. Hmm? Kaisan kan, bukan Kaisang kan? Kutrub Ibnu Kaisan. Ya, Kutrub, Ustazah. Ibnu Kaisan, Ustazah, Al-Farra. yang betul dong. Kutrub Ibnu Kaisan. Iya. Kaisan Ustazah. Kaisan, bukan Kaisang katanya. Ah, nggak mau itu mah. Kaisan. Dan Al-Farra dia. Enggak mau ya, Gibran Yang aja ya. 14. Nggak mau juga. Astagfirullahaladzim, ini masuk YouTube ya. Baik, Ustazah, jazakillahu khairan. Udah selesai kah punyaku? Iya. Dikat aja, dikat. Insya Allah. Ya. Nanti diedit. Ada. Iya. Barakallahu fiik. Ya, jangan lupa ya. Iya, diingat-ingat pendapatnya. Lanjut. Nggak Dr. diingat-ingat, Edina. nggak pernah dibaca, Ustazah. Nggak ada catatannya lagi ya? Terus yang disampaikan ke Tolibah juga hanya ini aja, yang Al-Farahidi aja, yang kita pakai gitu. Dalilnya udah itu aja. Setidaknya kita paham yang lain ya. Gitu. Iya, kalau murid tahunya itu, guru tahunya lebih dari itu. Gitu. Jangan sama ya. Baik, Ustazah, insya Terus, Allah. Elinda? Ustazah, ini disebutnya tiga mazhab ya Ustazah, dibilangnya. Iya, Ada mazhab atau pendapat tiga pendapat tadi mazhab itu. dibilangnya. Iya, pendapat atau madhab sama ya. Yang tadi itu kita Iya. udah baca dalil itu, ada alladzi yakhtaruhu man ikhtabar itu. Ternyata pendapatnya ada yang lain juga selain 17. Ada Ya. nggak dipakai di negara lain Ustazah? Pendapat yang lain Pasti selain ada. yang 17. Ya. Cuman masyhur yang 17. Pendapatnya banyak yang diambil yang 17 ya. 17. Iya. Ya. Kalau Ibnu Jazari juga yang 17. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, babul makharijul hurufi. Makharijul hurufi sab'ata asyar. Makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf ada 17. Alalladzi berdasarkan yakhtaruhu pendapat manis tabar yang dipilih, pendapat yang paling kuat yang dipilih oleh para ulama ahli qiraat. Lanjut. Wa al-jawf. Fa'aliful jawfi pada al-jawf wa uktaha wahi terdapat alif dan saudara-saudaranya. Huruf maddi, huruf-huruf mad bil hawa itan tani. Itu yang berhenti seiring dengan berhentinya nafas. Kemudian yang ketiga tenggorokan halqi. Summa li aqsal halqi, kemudian pada tenggorokan yang paling jauh, summa li aqsal halqi hamzun ha'u, terdapat huruf hamzah dan ha. Summa li wasfihi fa'ainun ha'u, kemudian di tengah tenggorokan terdapat huruf ain dan ha. Adenahu, tenggorokan yang paling dekat, ghainun kha'uha. Ghainun kha'uha. Terdapat huruf ghain dan ghainun kha'uha. Terdapat huruf ghain dan kha. Kemudian yang lisan. Huruf qaf saja ya?
ثم والقاف أقصى اللسان فوق. أقصى اللسان فوق. Pada huruf qaf, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang keras. Dan huruf qaf terdapat pada pangkal lidah. Huruf qaf terdapat pada pangkal lidah yang bertemu dengan langit-langit atas. Ya, langit-langit mana atasnya tuh? Langit-langit atas yang lunak, Ustazah. Ya, lanjut. Kemudian summal kafu asfalu. Kemudian huruf kaf di bawahnya. Maksudnya di bawah dari huruf qaf. Terus terakhir wal wasfu fadi mushin ya. Dan di tengah lidah terdapat huruf jim, shin, dan ya. Masya Allah, barakallah fiik. Alhamdulillah, cukup ya. Insya Allah karena sudah malam. Sudah semua ya? Sampai 10 ya? Baik, alhamdulillah, barakallah fiikum wa mahad, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah ya, kita sudah murojaah. Jangan lupa murojaah lagi ya, karena ilmu tuh memang mesti dimurojaah ya, ilmu apapun. Sekali kita dapat ilmu, baru hanya satu goresan tinta aja di kepala kita. Murojaah kedua kalinya, tambah goresannya, tambah nyata. Murojaah lagi, tambah lagi goresannya. Ya, apalagi nanti disampaikan lebih-lebih lagi, ingatannya lebih kuat. Gitu ya. Nanti dilatih semuanya, cara menyampaikannya, dihafalkan baitnya, urutan menyampaikan penjelasannya, gitu ya. Ya, baik, barakallahu fikunna. Afwan jika ada salah kata dari Ana, kembalikan ke Ukhti Anjani. Ya, alhamdulillah alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jazakillahu khairan kepada Ustazah Ahlisa yang telah meluangkan waktunya untuk membagikan ilmunya malam hari ini. Selamat beristirahat untuk Ustazah. Semoga Allah juga memberikan kita semua kesehatan sehingga bisa hadir kembali di pekan-pekan berikutnya insyaallah. Jazakumullah khairan umat yang sudah hadir. Semoga Allah ridho dengan pertemuan ini. Kesempurnaan hanya milik Allah. Mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Ustazah fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah Nur.